Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian lanjut ke mengenal isim. Para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum. Isim itu ya, kalimah bahasa Arab yang berjenis isim. Itu mudahnya kalau bahasa kita itu kata benda. Kata benda. Jadi kayak misalkan kita contoh ada buku, pena, kunci, kemudian gunung, atau nama orang misalkan Soekarno, Soeharto, dan seterusnya. Itu contoh-contoh isim. Kalau di bahasa Arab kan itu nanti maksudnya jenis isim. Nah dari situ kita tahu itu kata benda, maka nggak dikaitin dengan misalkan rumah, sedang rumah enggak, sudah rumah ya enggak. Jadi itu enggak dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Beda kayak misalkan makan, sedang makan, mau makan, akan makan, dan seterusnya. Kalau isim enggak dikaitin dengan waktu. Ya. Dan isim ini punya beberapa kriteria. Sebetulnya kalau kita buka kitab-kitab nahwu, banyak di sana disebutkan isim ini memiliki beberapa ciri. Yang mana ciri-ciri ini membedakannya dari kata jenis lain. Artinya cirinya itu kriteria ini nggak dimiliki fi'il, nggak dimiliki haruf. Ya cuma dimiliki isim. Di dalam kitab ini disebutkan hanya 3 kriteria saja yang dimiliki oleh isim. Kekhususan atau ciri-ciri isim. Yang pertama, dapat dimasuki alif lam. Atau kita menyebutnya hamzah lam. Ya, hamzah lam, alif lam nggak masalah. Tidak masalah kita memakai 2 istilah itu. Contohnya al-muslimu. Ya, al ini bisa masuk ke kata muslim. Jadinya al-muslimu. Contoh lagi misalkan baitun artinya rumah. Dimasuki al jadinya al-baitu. Nah, masuknya al ke awal kata ini hanya dapat terjadi pada kalimat jenis isim. Nah, kalau fiil dan haraf tidak dapat dimasuki al di awalnya. Nah, itulah nanti kalau kita menemukan suatu kata kok ada alnya, ya udah itu isim. Pasti itu isim. Soal nanti oh ini ada fi'il ada alnya, berarti itu alnya al apa dulu? Nah, berarti itu ada sesuatu. Apakah itu al yang maksudnya alif lam atau memang itu huruf yang menyusun fi'il itu sendiri? Nah, mungkin suatu saat nanti kita akan temui dalam belajar kita bakal insya Allah kita akan menemui hal-hal tersebut. Nah, yang jelas kita pegang dulu bahwasanya masuknya al di awal kata itu merupakan ciri yang hanya dimiliki oleh kalimat berjenis isim, kata benda. Ya. Nah yang kedua, itu dapat berharokat tanwin. Ini juga hanya isim yang dapat bertanwin. Tanwin akhir maksudnya ya. Kitabun, muslimun, baitun, komarun, syamsun, dan seterusnya. Fi'il tidak bisa, apalagi harf. Ya. Adapun ciri yang ketiga yaitu dapat berharokat kasroh. Ya, cuman kasrohnya dengan sebab-sebab tertentu. Jadi misalkan ada isim harokat akhirnya asalnya nggak kasroh. Terus karena suatu sebab berubahlah jadi kasroh harokat akhirnya. Ciri ini juga hanya ada pada kalimat berjenis isim. Dan tentunya masih banyak ciri-ciri yang lain sebagaimana para pendengar bisa mengkaji dalam buku-buku atau kitab-kitab referensi-referensi nahwu yang lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.